Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Akhir minggu kali ini terasa sedikit berbeda. Kediaman tengah kedatangan tamu entah dalam urusan apa sampai Adinata mengundang dua koleganya itu. Bayu dan Indira datang di sore hari. Arumi merasa risih begitu melihat gaya berpakaian Indira yang terlihat seksi. Wanita itu pun terlihat begitu totalitas untuk merias wajahnya, terkesan begitu menggoda jika dipandang terlalu lama. Arumi melangkah tenang, mencoba menyembunyikan raut tidak sukanya karena waktu tenangnya akan terbatas selama ada dua tamu itu. Minuman serta cemilan ringan sudah Arumi persiapkan. Dia melenggang menuju ruang kerja Adinata karena suaminya memilih untuk membawa tamu-tamunya ke sana. Mengetuk pintu beberapa kali, Arumi masuk membawa nampan yang terasa berat dibantu Mbok Nimas. Tatapannya langsung tertuju pada sosok Indira yang tengah duduk santai tidak jauh dari Adinata. Memang tidak suka saat Arumi melihat hal itu, namun Arumi tidak ingin mempermalukan diri dengan terlihat lemah di depan mereka. Nanti sekalian makan malam di rumah, kan? Biar saya siapkan sekalian. Makasih ya, Antarini, ucap Bayu seraya memandangi Arumi. Kamu kelihatan tenang dan sederhana sekali. Suami kamu biasanya suka perempuan yang berani dan menarik penampilannya. Kamu nggak takut Adinata bosan sama kamu? Arumi tetap bergeming, tangannya sibuk merapikan sisanya agar tersaji semua di atas meja. Bayu memang tipikal orang yang suka berucap sembarangan. Arumi sudah menyadari hal tersebut sejak Adinata pertama kali mengenalkannya. Sakit sekali hati Arumi, namun harus tetap ditahan. Ada sosok Indira di hadapannya. Arumi tidak ingin kehilangan kendali diri dan ditertawakan oleh perempuan yang tengah memperhatikannya. Silakan dinikmati, saya permisi dulu. Arumi berujar lantas hendak pergi. Namun langkahnya terhenti saat Adinata mengatakan sesuatu. Nggak perlu repot-repot masak, pesan saja. Kalau begitu Mas Adi bantu pesankan saja, saya sudah tanggung menyiapkan bahan untuk makan malam. Nanti biar saya dan Mbok Nimas makan hasil masakan sendiri. Tuturnya lantas berjalan keluar. Adinata menyusul Arumi, menahan wanita itu beberapa saat sebelum kembali sibuk dengan Mbok Nimas. Saya makan masakan kamu saja, kata Adinata, segera mengakhiri obrolan dan kembali masuk ke dalam ruang kerja. Pintu itu tertutup rapat, berdesir hati Arumi. Seperti ada yang membuat napasnya sesak namun Arumi tidak berani untuk menjelaskan. Tidak sanggup mengingat bagaimana Indira menatap Adinata begitu intens, seperti tengah memuja sosok pria yang begitu kuat aura dominasinya. Arumi kembali melangkah menuju dapur, menghampiri Mbok Nimas yang tengah menatap cemas ke arahnya. Non, itu kan? Arumi tersenyum dan mengangguk, seperti tidak masalah bagi si Puan. Mbok khawatir, Non. Mbak itu kelihatan punya niat sama Mas Adi. Nanti gimana sama Non Arum? Nggak apa-apa, Mbok. Kan saya juga sudah bilang. Nanti Mbok Nimas bisa saya bawa kalau Mas Adi betulan ceraikan saya. Nanti kita pulang ke Jepara ya, Mbok. Saya mau tinggal di sana lagi, lalu Mbok Nimas juga bisa lebih dekat sama Mbak Ayu dan cucu. Arumi berujar tenang kendati manik matanya terasa semakin panas. Wanita itu ingin sekali menangis. Akan tetapi begitu malu rasanya jika harus menangisi sosok Adinata yang perilakunya saja bahkan tidak pantas untuk ditangisi. Arumi jadi sibuk sendiri, memotong banyak sayuran begitu asal-asalan saat pikirannya tengah dirundung perasaan gelisah sekaligus jengkel. Kedua tangannya sibuk menyiangi ini dan itu, lupa diri kalau sudah menyiapkan banyak bahan makanan seperti akan membuka warung nasi. Mendengar pintu terbuka, kepala Arumi langsung menoleh. Dilihatnya siapa yang baru saja keluar dari dalam ruang kerja. Rupanya Bayu yang tengah mencari tempat sunyi untuk menjawab panggilan telepon.
Arumi semakin berpikiran macam-macam, di dalam sana hanya tertinggal Adinata bersama dengan Indira. Melakukan sesuatu pun tidak akan dapat didengar apalagi dilihat oleh Arumi. Wanita itu menunduk, air matanya lolos juga. Pikirannya tengah berkecamuk, menyadari diri sendiri begitu cemburu karena suaminya tengah berduaan di dalam ruang kerja bersama mantan kekasih. Atau mungkin, tidak lagi mantan. Non, karena bahan masakannya sudah banyak yang siap, kalau begitu Mbok ke belakang dulu. Mau beresin pakaian yang mau disetrika. Arumi mengangguk, mencoba menutupi air matanya agar Mbok Nimas tidak ikut sedih saat melihatnya. Mendengar suara derap langkah kaki Mbok Nimas yang kian menjauh, Arumi beringsut dan berjongkok. Wajahnya tenggelam, bersembunyi di antara kedua tangan yang bertumpu di atas lutut. Arumi meredam isak tangisnya, kepalanya menggeleng untuk membuyarkan pikiran liarnya. Sementara itu di dalam ruang kerja, Adinata terlihat sibuk memperhatikan desain gedung perkantoran yang tengah dia tangani proyek pembangunannya. Menghiraukan Indira yang tengah berusaha menarik perhatian dengan segala tingkah gatalnya. Pria itu mendengus, kepalanya menoleh juga untuk menatap Indira di sisi lain. Punggungnya bersandar pada sofa, kedua kakinya terbuka lebar sembari tangan kanannya terkulai naik pada sandaran sofa. Begitu pekat sekali aura dingin dan kesan tidak terkalahkan yang terpancar dari sorot mata Adinata. Indira menyukai itu. Adinata yang seperti saat ini, yang selalu menciptakan suasana tegang manakala wanita itu ditatap dengan sorot dingin dan terkesan kasar, justru semakin membuat Indira ingin segera bersimpuh. Indira rela demi Adinata. Menjadi yang kedua pun tidak masalah bagi wanita itu. Kamu gelisah sekali, kalau mau ke toilet tinggal keluar saja. Tutur Adinata, semakin risih saat Indira bertingkah konyol untuk mencari perhatian. Mas Bayu sengaja menghindar supaya kita bisa ngobrol berdua. Adinata menggelengkan kepala, tersenyum miris menyadari betapa murahannya Indira saat ini demi mendapatkan dirinya kembali. Mas Bayu sama Ratna juga main gila di belakang istri. Kita juga bisa, toh Antarini kelihatan masa bodoh suaminya didekati perempuan lain. Waktu antar cemilan bahkan dia cuma bisa diam lihat aku dekat-dekat kamu. Pasti nggak berani protes sama kamu. Tadinya saya bingung kenapa Bayu sama kamu mendadak main ke rumah, ternyata memang ada niat supaya kamu bisa bertemu saya. Lalu sengaja mau lihat reaksi Arum. Adinata tersenyum tipis menatap Indira. Arumi memang selalu tenang, dia nggak mudah tersulut emosi. Adinata bangkit, dia berjalan keluar meninggalkan Indira. Pria itu mencari keberadaan Arumi. Pikirannya terusik, khawatirnya semakin menjadi-jadi. Kepalanya melongok, melihat ke sudut dapur di mana Arumi tengah berjongkok. Bahu wanita itu terlihat bergetar, Adinata melangkahkan kakinya untuk mendekat. Arum. Tangannya menjulur untuk menyentuh bahu Arumi, sesaat kemudian Arumi mengangkat kepala dan terlihat sibuk meraup wajahnya. Arumi bangkit dan berjalan menghindar. Sewajarnya seorang istri merasa cemburu dan mengutarakannya kepada suami, namun Arumi justru merasa ragu. Satu tetes air matanya tidak boleh ada yang terlihat oleh Adinata. Arum, mau kemana? Adinata berjalan cepat mengekori Arumi yang memilih untuk menghindar ke belakang rumah. Mencari sosok Mbok Nimas untuk mencari sandaran di tengah kegelisahan hatinya. Antarini Arumi. Adinata memekik, menghentikan langkah Arumi. Kamu kenapa? Mendadak sekali jauhin saya. Kenapa? Kedua tangannya membalik tubuh Arumi agar menghadapnya. Adinata tertegun. Bekas air mata di wajah Arumi bahkan belum kering sepenuhnya. Manik mata kemerahan itu bahkan mengubur binar dari sorot mata Arumi. Kamu kenapa menangis? Tanya Adinata, kini merendahkan cara bicaranya agar tidak terdengar tengah menghardik. Air mata itu berhasil membuat Adinata kian gelisah, isi kepala yang semula terusik oleh perasaan khawatir pun semakin riuh. Adinata berpikir keras. Kesalahan apa yang sudah dia perbuat?
Apakah Arumi menangis akibat mendengar perkataan Bayu, atau menangis karena sempat melihat Indira mendekatinya? Sialan, Adinata kewalahan mengatur cara berpikirnya hanya karena menunggu jawaban Arumi. Kalau kamu nggak mau bicara, saya nggak akan tahu, Rum. Kamu ke dalam saja, temani Indiranya kamu. Kasihan dia sendirian nungguin kamu di dalam. Sebentar, barusan apa yang Arum katakan? Indiranya kamu. Maksudnya, Indira kepunyaan Adinata. Adinata meremas kuat bahu Arumi. Kepalanya menunduk, terpancing amarahnya saat Arumi berasumsi sendiri mengenai hubungannya bersama Indira. Maksud kamu, saya dan dia masih ada hubungan? Arumi bergeming, tentu saja mengiyakan pertanyaan Adinata tanpa perlu memberikan sebuah jawaban. Saya dan dia sudah selesai. Meskipun rumah tangga kita berjalan ala kadarnya, saya nggak pernah bermain api. Saya nggak punya hubungan dengan perempuan lain meskipun istri saya ini luar biasa buat emosi. Saya dan dia sudah selesai. Masih belum jelas juga. Saya dan dia sudah selesai. Antarini Arumi. Terperangkap oleh perasaan kalut dan emosi, Adinata mengangguk di depan Arumi. Dia menarik napas dalam-dalam seraya mengatur emosi yang tengah menggelagak di dalam diri. Kalau begitu biar saya usir saja mereka semua supaya kamu percaya, sebajingannya saya nggak pernah terbesit sebuah pemikiran untuk selingkuh. Mereka datang pun bukan karena saya undang. Adinata melangkah pergi, meninggalkan Arumi yang masih berdiri mematung. Berapi-api pria itu, tatapannya yang tajam menyorot semakin mengerikan. Dia tunjukkan kepada Arumi bahwa dirinya benar-benar sudah tidak memiliki hubungan dengan perempuan lain, apalagi sampai berselingkuh. Lain kali saja makan malamnya ya, Antarini. Mendadak Adinata kesetanan mengusir kami. Biasalah suami kamu, kinerja otaknya sering nggak sinkron. Arumi hanya tersenyum ala kadarnya menanggapi ucapan Bayu, pria itu berpamitan dan keluar lebih dulu. Sedangkan Indira, jengah sekali Arumi melihatnya. Wanita itu tengah memperhatikan rak sepatu milik Arumi. Diperhatikannya wanita yang tengah mencoba menempeli Adinata, sungguh menguji batas sabar Arumi. Bagus sekali sepatunya, boleh saya coba enggak? Kata Indira, menunjuk salah satu sepatu berhak tinggi kepunyaan Arumi. Selera Arumi dalam hal fashion memang cukup bagus. Dia terbiasa tinggal di luar negeri yang terbiasa berlomba untuk menata penampilan agar terlihat menarik. Arumi tersenyum tipis, mempersilakan Indira untuk mencoba sepatu miliknya. Silakan, kalau suka bawa saja. Kebetulan saya nggak suka kalau kepunyaan saya dicoba orang lain, lebih baik saya lepas sekalian. Indira tertawa dan melirik Adinata yang tengah menatap Arumi dalam diam. Rahang pria itu sudah mengetat. Iyakah? Kalau begitu saya nggak mau basa-basi lagi ya. Indira meraih lengan Adinata, berpegang pada sang pria sembari memasang sepatu kepunyaan Arumi di kakinya. Agak kecil, tapi nggak apa-apa saya suka. Lagian, kan sudah diberi izin sama Antarini. Semoga nggak sakit karena dipaksa pakai walau ukurannya kekecilan. Singgung Arumi. Arumi memperhatikan tangan Indira yang tengah memegangi lengan Adinata. Adinata yang menyadari hal tersebut lantas melepas paksa tangan Indira agar menjauh darinya. Pria itu kemudian berjalan keluar meninggalkan dua wanita yang tengah beradu tatapan dingin. Terima kasih, ya, saya pamit dulu. Arumi hanya berdehem, muak sekali melihat senyum Indira yang seakan tengah mengejek Arumi. Wanita itu lantas berbalik, memanggil Mbok Nimas agar segera datang. Mbok, tolong bungkus yang rapat sepatu itu. Jangan sampai kelihatan sedikit pun dari bentuknya, dan jangan sampai keluar kemana-mana aroma dari sepatu itu. Bungkus rapat-rapat lalu langsung buang. Mbok Nimas mengangguk patuh, wanita paruh baya itu segera kembali ke belakang untuk mencari beberapa hal yang diperlukan. Sementara itu Arumi langsung menyibukkan diri di dapur untuk menyimpan kembali beberapa bahan masakan yang sempat dia persiapkan. Saat kembali masuk,
Adinata mengernyit bingung melihat Mbok Nimas yang tengah sibuk di depan rak sepatu. "Ngapain Mbok?" tanya Adinata. Mbok Nimas mendongak, menatap majikannya yang tengah berdiri memperhatikan. "Ini, Non Arumi minta tolong supaya bungkus rapat-rapat sepatu yang ini. Saya disuruh buang, yang ini memang kelihatan asing, seperti bukan sepatu Non Arumi." Buang saja. Kalau perlu yang jauh supaya setan di dalam sepatu itu nggak kembali lagi ke rumah ini." Adinata berjalan menuju dapur, meninggalkan Mbok Nimas yang terkikik sendirian. Pria itu menatap punggung Arumi yang terlihat kecil, begitu kecilnya sampai-sampai saat tengah berada di bawah kendali Adinata, Arumi seperti akan tertelan abis. Adinata tersenyum seperti orang bodoh, mengingat kembali bahasa cemburu Arumi yang sampai berani menyindir Indira di hadapannya langsung. "Jelek sekali potongan wortel sama kentangnya. Nggak beraturan bentuknya, biasanya kamu selalu potong rapi. Bahkan ukurannya pun sama." Arumi membalik badan, tatapannya begitu masam kepada Adinata. Diraihnya mangkok berisi potongan sayur yang bentuknya tidak beraturan itu. Segera Arumi simpan kembali ke dalam lemari pendingin usai dipindahkan ke wadah kedap udara. "Cemburu sekali kamu kan?" Arumi tetap bergeming, pekerjaannya menjadi as-asalan sebab Arumi masih larut bersama emosinya yang tertahan. Bunyi nyaring ada di mana-mana setiap kali Arumi menyimpan sesuatu. Jengah sekali Adinata mendengarnya. Pria itu lantas memboyong tubuh Arumi menuju kamar. Mengangkatnya bagaikan karung beras dan berjalan santai kendati Arumi berontak dan menjerit meminta diturunkan. "Mbok, setelah buang sepatu tolong bereskan yang di dapur. Kalau lapar masaknya di dapur belakang saja." Arumi menggeleng, berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri. Enggak, Mbok, jangan mau masak di belakang. Mbok Nimas tolongin saya, Mbok." Sejak Adinata mendudukkan dirinya di depan meja makan, Arumi terus bergerak bagaikan robot yang tengah penuh baterainya. Sesaat Adinata menyerukan nama Arumi pun tidak dibalas dengan kata, wanita itu langsung memenuhi apa yang Adinata butuhkan. Entah apa yang masih menghinggapi pikiran Arumi, sudah 2 hari ini wanita itu bersikap acuh kepada Adinata. "Arum, kamu bisa duduk sebentar. Pusing sekali saya perhatikan kamu yang bergerak ke sana kemari. Makanya jangan diperhatikan. Pekerjaan saya kan memang begini, melayani Mas Adi juga mengurus rumah. Wajar kalau saya bergerak ke sana kemari. Kamu masih mau begini terus. Sudah saya jelaskan perihal Indira." Tertanam langkah Arumi seketika, mendengar nama Indira rupanya berhasil membuat Arumi naik darah. Padahal niatan Arumi pun agar Adinata menceraikan dirinya sehingga dapat kembali bersama Indira. Namun namanya cemburu memang tidak kenal waktu dan keadaan, Arumi tengah ditelan perasaan membutakan itu. Melihat Arumi yang mendadak berdiri seperti tengah memikirkan sesuatu, Adinata lantas bangkit. Dia menyodorkan gelas kosong di hadapan Arumi. Sengaja pria itu menunjukkan cincin pernikahan yang kembali tersemat di antara jemarinya, cari perhatian sekali. "Sudah habis minum suami kamu," tutur Adinata, bersiasat halus agar isyarat yang dia perlihatkan dapat dilihat oleh Arumi. Arumi melirik cincin pernikahan tersebut, darahnya berdesir sedikit merasa bahagia. Namun tidak berapa lama ingatan Arumi kembali mengingatkan isak tangis Indira. Seakan menghantui sampai membuat Arumi merasa sesak. "Saya nggak memaksa kamu buat meneruskan pernikahan. Ayah juga sudah nggak ada, kamu bisa kembali lagi sama Mbak Indira. Kalau kamu masih dendam karena masalah perusahaan itu, biar saya serahin uang hasil penjualan perusahaan. Seharusnya setengah dari perusahaan memang hak Mas Adi yang dulu diambil sama ayah. Saya nggak tertarik sama harta kamu." Tutur Adinata lantas kembali duduk dan menyantap sarapannya. Manik matanya melirik Arumi yang tengah mengambilkan air untuknya. Adinata sudah terbiasa melihat Arumi di pagi hari yang begitu sibuk melayaninya,
lalu di malam hari kembali sibuk membantunya untuk mengurus beberapa hal. Adinata sudah terlanjur merasakan nyaman sehingga enggan untuk berhenti di tengah jalan. Mbak Indira cantik, penampilannya menarik, dia juga langsing. Sesuai dengan kesukaan kamu. Arumi meletakkan gelas yang sudah kembali terisi itu di atas meja. Sayang sekali kalau nggak diajak balikan lagi, imbuhnya. Kamu juga cantik, penampilan kamu juga lumayan menarik. Kalau kamu nggak kurus kering begitu, kamu sama langsingnya seperti dia. Sesuai dengan kesukaan saya. Arumi menghela napas, benar-benar keras kepala sekali seorang Adinata. Dia tidak mau berpisah, namun tidak juga mau berbagi kasih sayang agar rumah tangga berjalan dengan harmonis. Dia tinggi semampai, cocok sekali kalau jalan berdampingan sama kamu. Kamu yang kalah tinggi dari dia justru nyaman buat dipeluk, kepala kamu pasti bisa langsung tenggelam di dada. Adinata berujar santai, masih sibuk dengan sarapannya sementara tatapannya tertuju pada beberapa berkas pekerjaan. Sok tahu, Arumi bergumam lirih lalu melangkah menjauh, meninggalkan Adinata yang kini menoleh kepadanya. Memang sudah memiliki niat atau memang terpancing karena gumaman lirih Arumi. Adinata bangkit dari duduknya, pria itu berjalan mendekati Arumi. Kedua tangannya meremas bahu sang istri, membalik posisi sang wanita agar menghadapnya. Dibawanya tubuh kurus itu ke dalam dekapan, membuktikan kepada Arumi bahwa ucapannya benar adanya. Tubuh Arumi benar-benar tenggelam di dalam dekapan Adinata. Begitu hangat dan harum, begitu menenangkan hingga Arumi membeku. Kedua tangannya mengepal di sisi, dingin dan kaku bergumul liar di punggung hingga Arumi tidak berani bergerak. Deru napasnya tersendat, degup jantungnya bergemuruh riuh, melonjak-lonjak seakan ingin mencelos keluar. Sepasang matanya mengerjap berulang, kepalanya menoleh untuk menghindari tatapan. Memang sesuai dengan perkiraan, hanya kurang berisi saja, ucap Adinata setelah melepas dekapan. Pria itu kembali duduk untuk meneruskan kegiatannya. Manik matanya naik, memperhatikan Arumi yang berjalan ke belakang rumah. Adinata menghela napas panjang, sempat pula dirinya menahan napas karena berdebar. Perasaannya semakin campur aduk. Dia yang bertindak impulsif, kini dia pula yang semakin kelimpungan. Arumi begitu harum, sempat tergoda Adinata ingin mengendus dan mendaratkan kecupan di puncak kepala sang istri. Beras. Untuk orang lain yang tidak terbiasa dan tidak memahami sosok Adinata, mendengar namanya dipanggil oleh Adinata pasti akan berpikiran akan dimarahi atau diajak berduel. Tampangnya yang pongah, sorot matanya yang cenderung mendominasi, serta nada bicaranya yang berat dan begitu lugas, orang lain dapat salah sangka kepada Adinata. Seperti saat ini, Adinata menyerukan nama Prasetya sehingga si empunya nama menoleh kurang suka. Sepasang alis Prasetya sampai mengerut, langkahnya gontai menghampiri Adinata yang tengah bersandar santai sembari mengisap batang rokok di sela jari. Apa? Balas Prasetya, ikut menyandarkan punggungnya di dekat Adinata. Saya dengar istrimu cantik dan cukup berdikari. Alasan paling logis sampai kamu memilih buat selingkuh dari istri kamu itu, perihal apa? Brengsek. Prasetya meninju pelan lengan Adinata, tidak sedikit pun tubuh Adinata limbung dibuatnya. Kirain mau tanya apa, sialan. Ternyata cuma mau menyinggung perselingkuhan. Ucapnya seraya menatap Adinata yang tengah menyimak sembari menghabiskan sisa rokok. Saya merasa bosan saja. Nggak ada alasan logis karena saya memang terlanjur menikmati hubungan di belakang istri. Adinata tersenyum sengau, mengulas seringaian begitu mendengar ucapan Prasetya yang terdengar konyol menurut Adinata. Istriku kebangetan berdikari, sampai-sampai semua hal nggak pernah lagi dia minta tolong sama suami. Lama-lama seperti begitu tuh bosan, bahkan sekarang dia lebih sibuk sama catering. Lalu anak kamu. Berdikari juga mengikuti ibunya. Adinata menyindir, lantas menandaskan puntung rokoknya di dasar. Menginjak bara yang masih menyala agar padam sepenuhnya. Alah,
Kamu mau menyinggung sampai ke inti bumi atau gimana? Saya juga tahu mengenai kamu sama Indira. Sindir Prasetya seakan memang ada sesuatu di antara Adinata dan Indira. Saya cuma mau kasih satu nasihat yang masih lurus, sebelum kamu benar-benar salah jalan. Jangan, Di. Saya pun kesulitan buat berhenti, banyak hal yang saya pikirkan, tapi sulit buatku lepas. Sorot mata Prasetya begitu serius. Memangnya tahu apa mengenai saya dan Indira? Kamu mau balikan lagi sama dia? Tanya Prasetya, menelisik kejelasan dari pria di hadapannya. Kalau saran saya, jangan. Apalagi kalau kamu sampai tergerus omongan Bayu. Bayu begitu karena dia juga ada main sama Ratna. Adinata tertawa miris. Pandangannya tertuju pada para kontraktor yang tengah berdiskusi dengan sesamanya. Gila ya, perusahaan isinya orang selingkuh doang. Prasetya pun tersenyum, merasa prihatin kepada dirinya sendiri. Lingkungan kantor benar-benar tidak sehat, hubungan terlarang terjalin hampir seperti rantai di lingkungan kantor. Tidak dengan rekan satu tim, belum tentu tidak berhubungan dengan rekan dari tim lain. Sedikit yang mampu bertahan dari godaan perselingkuhan, entah Adinata akan berakhir bagaimana. Waktu acara makan-makan tim, sebenarnya kamu dikerjain Indira juga. Bayu dan Ratna juga bantu, waktu itu saya nggak mau ikutan, terpaksa diam saja karena saya pun punya rahasia gila di kantor. Daripada Bayu bocor ke orang rumah, lebih baik saya tutup mulut. Saya juga tahu, balas Adi. Rumah tanggaku tergolong kacau karena sikap saya sendiri, tapi karena orang di rumah terlalu sabar, minta cerai pun gak pernah saya tanggapi. Prasetya tertawa lepas, menepuk bahu Adinata yang begitu berisi. Setiap rumah tangga ada masalahnya. Kamu jadi masalah di rumah tanggamu. Saya juga jadi masalah di rumah tangga sendiri. Tinggal kita saja mau pilih akhir yang bagaimana. Adinata melirik Prasetya, ingin tahu pendapat dari orang yang sudah tenggelam di kolam lumpur namun masih berani menasihati dirinya agar tidak ikut tenggelam. Kamu bakal milih akhir yang gimana sama istri kamu? Prasetya tersenyum. Suatu saat saya mau akhiri semuanya, mungkin kelak akan pindah pekerjaan ke tempat yang lebih sehat. Jujur, Di, tempat kita bekerja itu keruh, terlalu busuk. Di, baru kelar tinjau lapangan. Adinata hanya bergumam, terlalu sibuk dengan urusannya di ponsel. Indira yang berlarian menghampirinya pun tidak dihiraukan, entah sedang sibuk mencari apa sehingga pandangannya tidak teralihkan. Nanti malam Mas Bayu ngajakin makan bareng, mau join sekalian nggak? Tutur Indira, berusaha menggelayuti lengan Adinata. Iya, bisa jaga sikap kamu. Kita di lingkungan kantor. Saya nggak mau ada berita negatif mengenai kita. Indira justru tertawa santai, mengelus lengan Adinata yang susah sekali untuk dia gelayuti. Dari awal aku pindah kemari kan memang langsung ada berita negatif mengenai kita. Adinata menghentikan langkahnya, dia berbalik menatap Indira. Memang jauh sekali perbedaan antara Arumi dengan Indira. Dulu Adinata terlalu masa bodoh dengan sikap Indira yang manja dan banyak maunya. Cerewetnya Indira pun jarang dia hiraukan semasa dulu. Setelah hidup bersama Arumi, Adinata jadi tersadar kalau dirinya kurang suka dengan sesuatu yang berisik. Arumi pun menaruh perhatian mengenai kesopanan, berbeda dengan seseorang yang justru menikmati sebuah berita negatif yang mengelilingi. Adinata begitu nyaman dengan suasana tenang dan nada bicara Arumi yang lembut, terdengar halus dan tidak terkesan sedang menggoda. Sedangkan Indira memang begitu aktif, terdengar berisik dan terkesan menggoda. Hal kecil begitu mulai dapat Adinata bedakan, lalu bagaimana kalau kelak dirinya tidak dapat merasakan ketenangan lagi? Saya ada janji antar Arumi ke supermarket. Kalian saja yang pergi. Cetus Adi, lantas kembali melangkah menuju ruang kerja miliknya. Jemarinya berselancar mencari kontak Arumi, Adinata bergegas menelepon saat Indira masih terus saja mengekorinya hingga ikut masuk ke dalam ruangan. Iya,
Kenapa Mas? Jawab seseorang di seberang sana. Hari ini saya bisa pulang lebih awal, kamu langsung siap-siap saja. Jangan lupa catat semua bahan yang perlu kita beli. Nanti kita langsung pergi saja setibanya saya jemput. Manik mata Adinata melirik Indira yang tengah memasang raut kesal. Maksudnya bagaimana? Saya nggak ngerti. Iya nanti kita beli yang itu sekalian. Kata Adinata, masih berpura-pura di hadapan Indira. Beli apa Mas? Kamu salah sambung. Saya matikan ya. Jangan. Adinata kembali melirik Indira, memancing amarah wanita itu agar keluar dengan sendirinya. Bahkan seorang prasetya yang sudah terlanjur terjun ke dalam kobangan lumpur pun masih memiliki niatan untuk naik kembali. Adinata sudah memikirkan semuanya, dia pun ingin tetap berjalan bersama Arumi kendati terjal begitu banyak di depan mata. Aku keluar dulu ya, Adi. Indira menyerah. Wanita itu melenggang keluar dari ruangan Adinata. Adinata menghela napas, punggungnya bersandar pada kursi. Panggilan belum juga terputus bersama Arumi. Suara Mbak Indira, ya. Tanya Arumi. Adinata bergumam lirih, melirik cincin pernikahan miliknya sembari mendengarkan suara Arumi. Ya sudah diteruskan ngobrolnya, saya nggak mau ganggu. Saya maunya ngobrol sama kamu. Tercipta hening di antara mereka. Adinata tengah bergulat dengan pikirannya, sementara Arumi entah sedang merasa yang bagaimana usai mendengar Adinata berkata demikian. Dia sudah keluar, tadinya memang mengikuti saya sampai ke ruangan, bukan karena saya sedang mengobrol sama dia. Iya, begitu lembut suara Arumi. Berdesir hati Adinata. Seperti semasa dulu dirinya menyadari kalau sudah jatuh hati kepada wanita itu. Pikiran Adinata melayang-layang, teringat kembali saat dirinya pernah menuliskan surat cinta lalu dia jadikan sebuah perahu kertas. Menghanyutkan perahu itu di sungai seberang rumah. Surat berisi perasaan kasmaran anak remaja yang bahkan belum berusia 17 tahun. Jadi yang tadi nggak betulan kan? Hampir saja saya mau siap-siap catat apa saja yang habis. Arum, hari ini saya pulang cepat, kamu tunggu saja di rumah nanti saya jemput. Kita ke supermarket saja, berdua. Bo Nimas biar jagain rumah. Langkah baru yang Adinata ayunkan. Memang begitu, seharusnya sejak awal selalu seperti itu. Seseorang yang membuat Adinata benci sudah tidak ada. Perusahaan yang membuat dirinya dendam pun sudah lama terjual. Tinggallah Arumi yang sejak awal tidak mengerti apa-apa. Jika memang ingin seperti dulu lagi, Adinata perlu menata kembali hati dan pikirannya yang sempat berantakan. Memulai kembali dari nol, membuktikan diri kepada Arumi kalau dirinya memang sudah tidak memiliki niat kepada wanita lain terkecuali Arumi. Bersambung.